Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iza selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi klien server atas bimbingan ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membagikan materi ini melalui presentasi video. Perkenalkan, saya Emma Omolasari, mahasiswa semester 4, program studi teknik informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi multi-chat berbasis client server yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini dirancang agar banyak klien dapat terhubung dan saling berkomunikasi secara real-time melalui satu server utama. Program ini menerapkan konsep dasar, socket programming, dan multithreading sebagai bagian dari implementasi komunikasi jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya di bagian server dan Python-nya. Nah, yang pertama di sini saya mengimport library-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada fungsi socket. Nah, ini untuk membuat koneksi jaringan antara server dan klien. Kalau di bagian threading ini, fungsi import threading di sini itu untuk menjalankan banyak tugas bersamaan atau biasa disebut multithreading. Jadi, server bisa menangani banyak klien tanpa mengganggu. Kalau di bagian baris 5 dan 6 ini, itu fungsinya itu untuk mengkonfigurasi servernya. Kalau hostnya 0000 ini, artinya server menerima koneksi dari semua alamat IP, misalnya dari laptop lain dalam jaringan yang sama. Kalau bagian port angka 65432 ini, itu adalah pintu masuknya, pintu masuk koneksi jaringan, jadi klien harus terhubung ke port ini. Nah, kalau di bagian 8 ini tuh kalau ada sock streamnya ini itu berarti artinya soketnya itu soket TCP bukan IP. Kalau yang di bagian bind baris ke-9 ini itu untuk berfungsi untuk mengaitkan soket ke IP dan port. Yang listen ini untuk membuat server siap menerima koneksi. Nah, pada baris 12 dan 13 ini itu untuk menyimpan semua klien yang terhubung sama nickname-nya. Kalau fungsi pada bagian 15, baris 15 sampai baris 23 ini, yang pertama itu untuk fungsi broadcast atau mengirim ke semua klien. Jadi yang pertama ini pada dev broadcast ini itu fungsinya itu untuk menyebarkan pesan ke semua klien kecuali pengirimnya atau sender klien gitu. Kalau yang di pada barisan dari baris ke-18 sampai ke barisan 20 ini tujuannya itu untuk menampilkan isi pesan yang disebarkan ke terminal. Yang bagian 17-nya. Kalau bagian for, I've, try ini untuk tujuannya tuh mengirim pesan ke semua klien kecuali si pengirim, dan message harus sudah dalam bentuk byte. Nah, kalau pada baris ke-26 sampai 40 ini fungsinya itu untuk menangani satu klien. Kalau pada bagian pertama ada def sama while true-nya ini tuh tujuannya itu untuk ngeloop terus-menerus selama klien masih aktif. Kalau di bagian try message client receive 1024 ini tuh menerima pesan dari klien maksimalnya 1024 byte. Nah, if message ini artinya tuh jika ada pesan, tampilkan nama pengirim dan isi pesannya di terminal. Nanti saya akan memberikan hasilnya atau hasil dari codingan saya seperti apa pada bagian ini. Kemudian pada else ini sampai ke break ini itu tujuannya tuh untuk jika pesan kosong artinya klien keluar dan akan dihapus otomatis dari server. Nah, kalau yang pada baris ke-37 sampai 40 ini itu artinya jika terjadi error, misalnya koneksi terputus atau lain-lainnya, maka keluarkan klien dan dari server. Nah, kemudian selanjutnya pada baris 43 sampai 50 ini adalah fungsinya itu untuk menghapus klien keluar. Nah, kalau yang pertama di bagian def sama if-nya ini tuh satu baris, dua baris ini tuh itu
itu tujuannya tuh untuk ngecek apakah klien memang masih ada. Ya, kalau di bagian nama, nickname sama print ini tuh ambil nickname dan tampilkan di terminal. Kalau pada bagian client remove sampai del nicknames ini, itu artinya tuh hapus klien dari daftar clients dan juga nicknames. Kalau yang pada bagian broadcast sampai ini itu untuk mengumumkan ke semua klien bahwa user ini keluar. Nanti pada implementasi akan keluar tulisan nickname atas nama ini sudah keluar dari obrolan. Kalau yang klien close, ini artinya tutup koneksi dengan klien tersebut. Kemudian pada baris selanjutnya ada di baris 53 sampai baris ke-70. Nah, ini bertujuan itu untuk menerima koneksi klien baru, fungsi dari receive. Nah, kalau pada barisan 53 sampai baris 56 sampai ke client address ini, itu tujuannya itu untuk menunggu klien baru. Jika ada, terima dan simpan koneksinya. Kalau yang print terhubung dengan STS address ini, itu tujuannya itu untuk menampilkan alamat IP klien yang terhubung. Kalau pada barisan nick, kirim sinyal ke klien agar dia mengirim nickname. Kalau yang ada tulisan nickname client receive ini menerima nickname yang dikirim dari klien. Jika sudah, maka yang client event sama nickname ini tuh tujuannya untuk menyimpan koneksi klien dan nickname-nya ke list atau ke dictionary. Kemudian pada baris 65 sampai baris ke 67 itu tujuannya tuh untuk mengumumkan bahwa klien tersebut telah bergabung ke semua klien dan bisa mengirim pesan ke klien sendiri bahwa dia telah berhasil terhubung. Kemudian yang terakhir, yang bagian 69 sampai 70 ini fungsinya untuk menjalankan thread baru khusus untuk menangani klien ini agar server tidak macet. Nah, kalau pada bagian barisan ke-73 sampai 77 ini tuh bertujuan bahwa server itu juga bisa mengirim pesan. Jadi admin server itu bisa mengetik langsung di terminal dan pesannya itu nanti akan dikirimkan ke semua klien. Nah, yang terakhir pada barisan 80 sampai 84 ini tuh fungsinya itu untuk menjalankan dua thread, bisa menerima klien dan kirim pesan dari server. Kalau yang fungsi receive thread ini tuh untuk menjalankan fungsi receive-nya itu untuk menerima klien baru. Kalau pada bagian wait rate-nya ini tuh untuk menjalankan fungsi yang server wait-nya agar server bisa kirim pesan juga. Kesimpulannya, pada codingan saya pada server.python ini tuh itu bertujuan program ini tuh bisa membuat server chat multi client dengan beberapa fitur. Fitur yang pertama itu bisa menerima banyak klien atau biasa disebut multi-thread. Yang kedua, klien bisa kirim dan terima pesan antara sesama. Yang ketiga, ada muncul nama atau nickname tiap user. Ada admin server juga bisa ikut ngobrol. Dan yang terakhir, klien yang keluar akan dihapus otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya di file client.python. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bagian perbaikan. Yang pertama, saya mengimport library. Yang pertama ada import socket, yang kedua ada import threading. Yang pertama, kalau yang socket ini ada tujuannya untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan server melalui protokol TCP atau IP. Yang baris kedua yang import threading ini digunakan agar program bisa melakukan dua hal sekaligus. Nah, yang pertama bisa menerima pesan dari server, yang kedua mengirim pesan ke server. Ini penting supaya chat bisa berjalan real time. Nah, di baris ke-5 sama 6 ini bertujuan untuk menentukan IP dan per server.
Kalau yang host ini adalah alamat IP servernya. Kalau angkanya 127.0.0.1 ini berarti localhost atau komputer sendiri. Jika server di komputer lain harus diganti ini IP-nya ya, sesuai dengan komputer tersebut. Yang baris ke-6 ini ada port. Kalau port itu artinya itu untuk jalur komunikasi antara klien dan server. Kalau angkanya 65432 ini adalah salah satu contoh port yang belum umum digunakan aplikasi lain sehingga sangat aman dipakai. Nah, pada baris 9 sama 10. Pada baris ke-9, kalau yang ada tulisan soft AF Inet ini menyatakan bahwa koneksi menggunakan IPv4. Kalau bagian sock streamnya ini artinya itu menyatakan bahwa koneksi ini tuh menggunakan protokol TCP. Nah, protokol TCP itu kelebihannya reliable, berurutan dan menjamin pengiriman data. Kalau connect di sebelah sini, ini adalah perintah untuk menghubungkan klien ke server di alamat dan port yang sudah ditentukan. Nah, kalau di bagian baris ke-13 sampai 25 ini fungsinya untuk menerima pesan dari server. Nah, fungsi receive di sini receive akan selalu berjalan dalam loop selama koneksi masih ada. Kalau fungsi dari try client socket receive 1024 ini untuk menerima data dari server maksimalnya 1024 byte. Kalau yang di kode UTF-8 ini fungsinya itu untuk mengubah data yang diterima dari bentuk byte ke teks biasa. Kemudian kalau yang if ini artinya jika server mengirim pesan nick, itu berarti server meminta klien mengirim nickname ya. Di sini ada tulisan masukkan nickname-nya. Nah, kalau program akan menunggu input dari user dan mengirimnya ke server setelah diketik. Kalau yang fungsi encode UTF-8 di bagian sini, ini bertujuan mengubah teks nickname menjadi bentuk byte agar bisa dikirim ke server. Pada bagian else di sini, jika kalau pesan dari server itu bukan nick, artinya itu pesan biasa dari server atau klien lain, maka ditampilkan ke layar. Jika terjadi error, misalnya server terputus atau jaringan putus, maka akan mencetak pesan terputus dari server, atau tutup koneksi, atau bisa diganti dengan hentikan loop. Nah, pada bagian baris ke-28 sampai 34 ini tujuannya itu untuk mengirim pesan ke server. Nah, kalau pada baris ke pertama ada def write, ini adalah fungsi bernama write. Yang pertama itu untuk mengirim pesan dari klien ke server. Kalau yang while true ini perulangan tak terbatas. Yang try ini memulai blok try except. Artinya itu menciptakan kode, jika terjadi kesalahan maka langsung lompat ke accept. Nah, kalau yang di bagian message input ini artinya itu program menunggu input dari pengguna melalui terminal konsol. Nah, tidak ada teks petunjuk karena tanda kutip kosong. Kalau yang client socket send ini tuh yang bagian message encode, ini tuh berarti mengubah pesan message dari teks menjadi byte, lalu mengirimkannya ke soket client server. Pada bagian accept itu sama break ini, kalau yang accept itu jika ada kesalahan, misalnya soket terputus atau error lainnya, maka keluarlah dari perulangan while. Yang break ini itu untuk berfungsi write akan berhenti dijalankan. Nah, pada bagian terakhir di bagian baris ke-37 sampai 41 ini fungsinya untuk menjalankan thread. Ya, kode ini tuh menjalankan dua tugas sekaligus atau yang disebut multitasking menggunakan thread. Yang pertama di bagian receive thread ini tuh menjalankan fungsi receive untuk menerima pesan dari server secara menerus-menerus. Kalau di bagian 40 dan 41-nya ini fungsi dari write thread ini itu untuk menjalankan fungsi write untuk mengirim pesan ke server dari input pengguna.
Nah, setelah kita memahami penjelasan kode pada sisi server dan klien, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni menjalankan program untuk menguji apakah komunikasi antara server dan klien berjalan dengan baik. Saya akan memulai dengan mengeksekusi file server terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menjalankan beberapa klien untuk melihat proses multichat yang telah kita buat. Nah, setelah server berjalan, berarti server sudah aktif dan siap menerima koneksi dari klien. Di terminal akan muncul pesan bahwa server sedang menunggu klien untuk terhubung. Selanjutnya, saya akan buka jendela terminal baru dan menjalankan file klien pertama. Saat klien terhubung, server akan mencatat bahwa satu klien berhasil masuk. Kemudian saya akan menjalankan klien kedua melalui terminal lagi. Nah, setelah klien kedua terhubung, sekarang dapat saling bertukar pesan. Nah, yang pertama kita harus memasukkan nickname-nya terlebih dahulu. Anggap saja kita akan memberi nama dengan nama Alia. Maka di server ini akan muncul klien yang bernama Alia. Kemudian pada klien 2 saya di sini akan memasukkan nickname atas nama Jenny. Nah, di sini pada server juga sudah ada tulisan terhubung dan ada nama yang bernama klien yang bernama Jenny. Nah, pada klien pertama di klien yang bernama Alia ini juga udah ada pemberitaan masuk bahwa Jenny telah bergabung dalam obrolan. Di sini saya akan mencoba memasukkan chat server bentar. Kita di sini akan mencoba dengan kata halo. Nah, maka di klien juga muncul atas nama Jenny dengan pesan halo. Di server juga menerima. Ya, semisal habis itu saya akan jawab ke dari klien Alia di sini halo juga. Nah, maka di klien 2 ini juga muncul, di server juga ada muncul dari Jenny kemudian Alia. Begitu seterusnya. Nah, dengan begitu semua klien bisa saling membaca pesan satu sama lain secara real time. Dari hasil uji coba ini kita bisa melihat bahwa komunikasi antara klien
server berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari sistem multi-chat yang kita buat. Ini membuktikan bahwa program berhasil dijalankan dan implementasi konsep socket programming client server dapat bekerja secara optimal untuk membangun aplikasi chatting sederhana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan mengenai aplikasi multi-chat client server ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi konsep socket programming dalam membangun sistem komunikasi jaringan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun dalam penyusunan program ini. Kritik dan saran dari Ibu Iza maupun teman-teman tentu sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.